Kamu mau buat presentasi hasil analisismu, atau membuat presentasi untuk memberikan ide kepada atasanmu, atau kamu mau buat presentasi bisnis plan untuk investor? Perhatikan pembuatannya ya. Jangan sampai bahan presentasimu buruk dan malah membuat audiensmu bosan. Membuat presentasi tidak hanya sekedar memasukkan materi ke dalam slide, tetapi juga membuat desain yang menarik agar presentasi yang dibuat dapat dimengerti dengan baik dan juga enak dilihat. Kalau kamu kesulitan dalam membuat bahan presentasi yang menarik perhatian, kamu tidak sendirian Sobat 5. Sebab sebuah riset menunjukkan bahwa 45% presenter merasa kesulitan merancang layout kreatif untuk presentasi mereka. Padahal slide yang kreatif itu tidak perlu yang terlalu beragam loh. Justru kalau seperti itu materi kamu bisa jadi jelek dilihatnya. Tidak mau kan bahan presentasimu diejek oleh audiens dan kelihatan kalau kamu tidak punya skill presentasi? Yuk tonton video Minli biar kamu gak bikin malu saat presentasi. Sudah saatnya kamu belajar membuat presentasi yang baik. Kamu bisa belajar dari materi yang mau Minli jelasin nih. Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas tentang 5 hal yang harus dihindari waktu bikin presentasi. Simak video Minli sampai akhir ya, sebab hal ini penting kamu ketahui buat jadi bahan pembelajaran kamu. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut 5 hal yang harus dihindari agar tidak salah lagi bikin materi presentasi dan juga enak dilihatnya. Dalam membuat materi presentasi, kamu tidak boleh memasukkan teks terlalu banyak. Tujuan pembuatan materi presentasi yaitu untuk membantu menjelaskan kepada audiens agar tergambarkan apa yang kita bicarakan, bukan sebagai bahan contekan naskah presentasi. Jika kamu terlalu banyak memasukkan teks, audiensmu akan bosan dan lelah melihat terlalu banyak kata di dalam slide tersebut. Tentu presentasimu menjadi tidak menarik, bahkan audiens tidak akan memusatkan perhatian kepadamu. Jika kamu mau orang lain memperhatikan penjelasanmu, cukup masukkan kata kunci atau poin penting saja. Kamu juga tidak boleh terlalu banyak membahas beberapa hal dalam satu slide, sebab jika materi tersebut terlalu padat, orang lain akan bingung membacanya. Ketika memasukkan teks, jangan menggunakan font yang tidak bisa dibaca. Font yang tidak bisa dibaca akan membuat bingung audiensmu dan pesan yang ingin kamu sampaikan tidak bisa diterima dengan baik oleh audiens. Lalu bagaimana mereka paham apa yang sedang kamu bahas? Meskipun beberapa font tulisan memang menarik untuk dibaca karena mempunyai nilai estetik yang tinggi, namun hal itu tidak cocok digunakan pada bahan presentasi yang formal. Berikut contoh kalimat yang menggunakan font yang sulit dibaca. Kalau kamu menjadi audiensnya, bagaimana pendapatmu? Tentu kamu merasa tulisan tersebut malah mengganggu dan menjadi malas membacanya, bukan? Hal lain yang harus kamu hindari yaitu kamu tidak boleh memasukkan data yang tidak relevan. Ketika ada data yang tidak relevan yang disajikan dalam presentasi, audiensmu akan gagal fokus dan mempertanyakan relevansinya dengan topik yang kamu bahas. Sebelum memasukkan pada materi presentasi, perhatikan terlebih dahulu apakah data tersebut mendukung konteks topik presentasimu atau tidak. Jangan salah memasukkan data dan justru malah membuatmu malu karena tidak bisa menjawab kenapa data tersebut mendukung argumenmu. Untuk meramaikan visual materi presentasimu, kamu perlu perhatikan penggunaan background, shape, dan gambar tidak boleh terlalu berlebihan. Menggunakan terlalu banyak gambar atau latar belakang yang mencolok dapat mengganggu perhatian audiens dan mengalihkan fokus dari pesan utama presentasi. Jika latar belakang, shape, dan gambar terlalu rumit, audiens malah kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Apalagi jika presentasi tersebut di depan klien atau investor yang harus formal, tentu tampilan seperti itu tidak profesional dan terlalu berlebihan. Tujuan penggunaan background dan gambar memang untuk membuat tampilan presentasi tidak polos dan memberikan tampilan yang lebih menarik. Tapi kalau kamu menggunakan gambar atau shape terlalu banyak atau yang membuat kontroversi, atau background yang beragam antar slide, maka materi tersebut sudah tidak indah lagi dilihatnya. Background, shape, dan gambar yang kamu masukkan juga tidak perlu terlalu warna-warni. Jika materi presentasimu terlalu warna-warni, akan terlihat tidak adanya keserasian antara semua elemennya. Audiensmu juga bisa sakit mata ketika melihat tampilan slide-mu. Apalagi jika warna yang digunakan warna-warna terang seperti ungu terang, kuning, merah, dipadukan menjadi satu,
Terlihat seperti kamu sedang presentasi atau menjelaskan kepada anak TK, bukan kepada para profesional bisnis. Kamu cukup menggunakan 3 warna inti saja, misalnya biru, orange, dan putih. Dari situ kamu bisa mainkan gradasinya untuk menjelaskan subpoin dari masing-masing poin. Misalnya ketika kamu mau menyebutkan data dari tahun 2019 sampai tahun 2022, kamu bisa permainkan gradasi warna untuk memberi kesan semakin gelap warnanya, maka semakin lama tahunnya. Itulah hal yang harus dihindari saat membuat materi presentasi. Kamu tidak boleh memasukkan teks terlalu banyak, menggunakan font yang sulit dibaca, tidak memasukkan data yang relevan, background, shape, dan gambar tidak boleh terlalu ramai dan warna-warni. Tulis di kolom komentar ya jika kamu sudah berhasil membuat materi presentasi dengan tampilan yang lebih profesional dari tips yang Minli kasih. Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya, like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.